Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Difta Maharani Yuslian dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan saya mengenai sistem koloid. Apa itu koloid? Koloid berasal dari bahasa Yunani kola yang bermakna lem. Koloid adalah campuran heterogen yang sukar berdifusi. Sistem koloid. Sistem koloid tersusun dari zat terdispersi dan medium pendispersi. Sistem koloid merupakan campuran heterogen yang stabil dan memiliki ukuran partikel zat terdispersi dari 1 hingga 100 nanometer. Sistem koloid terlihat homogen secara kasat mata, namun heterogen jika menggunakan mikroskop ultra. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Jenis koloid. 1. Sol. Koloid yang tersusun atas padatan yang terdispersi dalam medium cair. Contoh, cat, tinta, darah, sol, belerang, dan sol emas. 2. Sol padat. Koloid yang substansi terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase padat. Contoh, permata, baja, kuningan, perunggu, dan kaca berwarna. 3. Aerosol. Koloid yang memiliki substansi terdispersi berupa cairan dalam medium gas. Contoh, kabut, eksudat hutan, uap panas geyser, hairspray, dan parfum. 4. Aerosol padat. Koloid yang memiliki substansi terdispersi berupa padatan dalam medium gas. Contoh, debu, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah. 5. Emulsi. Koloid yang substansi terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase cair yang membentuk campuran yang stabil. Contoh, susu, santan, suplemen, makanan cair, minyak ikan, yogurt, kuning telur, dan krema pada espresso. 7. Buih. Koloid yang memiliki substansi terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa cairan. Contoh, whipped cream, gelembung sabun, krim cukur, dan busa pemadam kebakaran. 8. Buih padat. Koloid yang memiliki substansi terdispersi berupa gas dan medium pendispersi berupa padatan. Contoh, batu apung, marshmallow, karet busa, dan styrofoam. Sifat koloid dan manfaatnya. Efek Tyndall. Fenomena penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang menghasilkan bekar cahaya pada sistem koloid. Penghamburan ini terjadi akibat partikel memiliki ukuran yang mendekati panjang gelombang cahaya tampak. Contoh, lampu pada jalan berkabut, mata berwarna biru. Gerak Brown. Gerak acak dari partikel koloid akibat terjadinya tumbuhan antara partikel koloid dengan partikel medium pendispersinya. Contoh, pergerakan asap, bentuk awan. Adsorpsi. Proses penyerapan partikel bermuatan oleh koloid pada permukaannya, sehingga koloid juga memiliki muatan. Debu mengabsorpsi elektron dari udara dan tawas bermuatan positif akibat menyerap ion H+ pada permukaannya. Elektroforesis. Proses pergerakan partikel koloid yang bermuatan ke kutub dengan muatan berlawan oleh medan listrik. Contoh, pesawat Kotrel, identitas DNA. Koagulasi. Proses di mana rusaknya sistem koloid dengan ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid. Contoh, penggumpalan darah oleh racun ular, penjernihan air dengan penambahan tawar, koagulasi susu akibat pengasaman, koagulasi telur akibat perebusan, pembentukan delta muara sungai akibat adanya elektrolit dari garam air laut. Dialisis. Proses penyaringan partikel koloid dengan menggunakan penyaringan ultra. Contoh, hidrolisis atau proses cuci darah, pemurnian pati dari partikel sianida. Koloid liofil dan koloid liofоб. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya memiliki interaksi kuat dengan medium pendispersinya. Jika medium yang menggunakan air disebut sebagai hidrofil. Contoh koloid liofil: sol kanji, gelatin dalam air, protein dalam air. Koloid liofób. Koloid yang partikel terdispersinya memiliki interaksi yang lemah dengan medium pendispersinya. Jika mediumnya menggunakan air disebut sebagai hidrofob. Contoh,
sol belerang, sol emas, sol plastina. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan ciri koloid liofil dan koloid liofob. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.